Kita ke saham-saham pilihan pagi hari ini yang Anda rekomendasikan Mas Kenji, di antaranya adalah ada HMSP, kemudian ada Mika, ada Adaro, dan juga ada DSNG. Untuk HMSP dan juga Mika direkomendasikan trading buy dengan support untuk HMSP di 980 dan resistance di 1050. Kemudian untuk Mika supportnya di 2680 dan resistance di 2900. Sementara untuk Adaro dan juga DSNG direkomendasikan buy dengan support resistance 2080 dan 2310 untuk Adaro, support DSNG di 540 dan resistance DSNG di 595. Kita ke HMSP terlebih dahulu. Secara teknikal, sejauh mana ini kemudian menjadi satu momen yang bisa dimanfaatkan lah untuk HMSP? Oke, kalau dari HMSP sendiri sebenarnya ini kan cenderung sideways belakangan gitu. Nah, tapi saya lihat sudah ada, kalau secara technical itu sudah ada sinyal-sinyal dari mulai stokastik yang dari RSI-nya, sehingga memang targetnya nggak jauh-jauh untuk HMSP. Jadi untuk di 1200, basic yang mendorongnya fundamentalnya adalah penjualan besinya naik 12,5% secara year on year. Oke, level terakhir ada di 1015, tunggu dulu hingga masuk ke level support yang Anda sampaikan tadi di 980 ya, mengingat range-nya juga nggak terlalu banyak begitu ya. Ya, betul Mas Yuki. Jadi entry sih sudah bisa kalau kita cicil-cicil dari 1005 sampai 1010 gitu. Tapi kalau memang ternyata turun di bawah MA20 itu kita bisa chip in lebih banyak. Baik, dari indikator teknikalnya, seberapa mungkin akan terjadi koreksi di perdagangan hari ini dan mendekati level support yang Anda rekomendasikan, Mas Kenji? Kalau hari ini memang saya rasa HMSP kalau dari teknikal gitu akan cenderung lebih ke sideways dulu. Jadi memang kita bisa trading buy di area-area sekarang nih. Baik, oke. Untuk HMSP, adakah chance untuk masuk dengan term investasi menengah ke panjang? Secara fundamental menarik nggak? Kalau menengah ke panjang ya, long term menurut saya masih belum. Jadi makanya saya rekomendasikan trading buy untuk short term aja sih. Oke, ada sentimen yang cukup memberatkan, rekomendasi untuk bisa masuk ke HMSP di menengah ke panjang? Oke, sentimen balik lagi mungkin pajak rokok. Saya rasa semua emiten rokok terpengaruh, tapi kan masing-masing emiten punya strategi. Kalau dari HMSP kemarin yang saya baca juga mereka menguatkan lini premiumnya dari rokok premiumnya, dan it works gitu. Kita bisa lihat year on year-nya naik produksinya, walaupun tidak sampai banyak banget. Tapi sekali lagi dari pajak masih jadi faktor pemberat. Dan juga produk-produk substitusi lainnya sekarang banyak. Ya, analisis lainnya untuk saham rekomendasi lainnya kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Kenji, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Saya masih berbincang bersama Mas Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Tadi sudah dibahas HMSP, kita ke Mika, Mas Kenji, silakan. Oke, nah kalau dari Mika sendiri memang emiten-emiten dari health sector khususnya rumah sakit itu harganya cukup menarik sekarang, dan bisa dikatakan majority yang market cap-nya sama itu sudah price in. Itu kan kalau kita lihat dari kurang lebih dari bulan Maret itu sudah koreksi. Nah sekarang harganya sudah mulai rebound gitu, udah bergerak di area-area middle Bollinger, makanya secara teknikal kita bisa masuk untuk Mika. Oke, karena secara resisten sendiri Anda melihat ada chance bahwa Mika akan masuk ke level 29 atau 2.900 begitu ya. Harga terakhir di 2780, level terakhir ini bisa langsung masuk ya, Mas Kenji ya? Kalau area-area segitu tuh bisa, mungkin karena dari entry price itu memang range 2760 sampai 2770, tapi satu tick di atas masih oke karena targetnya sendiri mungkin kan di area 3000. Oke, secara mingguan sudah naik 12,1, secara bulanan maksud kami sudah menguat 12,1%, mingguan sudah melemah menguat juga maksud saya di 0,72%. Oke, itu tadi analisis untuk HMSP dan juga Mika. Kita ke Adaro yang Anda rekomendasikan buy dengan support di 2080 dan resistance di 2310. Seperti apa analisisnya Mas Kenji? Nah, kalau Adaro mungkin kan cycle-nya kemarin sudah koreksi dalam saham-saham tambang, khususnya batu bara.
gitu. Nah, tapi demand yang mulai meningkat lagi, apalagi kalau kita juga baca-baca itu kan sudah ada sedang terjadi krisis energi, salah satunya di India. Nah ini bisa mendorong salah satunya mereka untuk import lebih banyak coal dari dalam negeri khususnya, sehingga untuk Adaro teknikalnya menarik dan saya rasa bisa jadi opsi at least untuk short sampai mid termnya nanti. Short untuk midterm ada sentimen teknikal yang menarik dan juga ada sentimen fundamental yang menarik. Secara fundamental apa yang menarik dari Adaro sendiri, Mas Kenji? Kalau secara fundamental penjualan dari Adaro juga cukup baik gitu, dan dari globalnya yang saya lihat demand dari market globalnya cukup tinggi. Kemarin memang di tahun lalu itu tidak sesuai ekspektasi, agak sedikit oversupply. Kenapa? Karena ternyata musim dingin yang terjadi di kawasan Eropa juga tidak se ekstrim yang akan dibayangkan, sehingga demand pun nggak besar. Nah, instead di 2023 ini sedang ada krisis energi di beberapa negara yang besar, mungkin yang kita highlight tadi India. Nah ini yang kita rasa bisa jadi faktor pendongkrak lagi untuk ekspor emiten-emiten dari batu bara, salah satunya Adaro. Oke, level terakhir di 2180, tunggu saja masuk ke level support yang Anda sampaikan di 2080, Mas Kenji, Yes. untuk Adaro. Makin mendekati support makin baik, tapi saya nggak tahu rekom untuk buy on weakness. Memang kalau tembus support di bawah 2080, saya rasa kita lebih baik wait and see dulu sampai dia menyentuh titik support keduanya. Oke, tidak rekomendasikan buy on weakness, berarti level terakhir bisa langsung masuk? Level terakhir sudah bisa chip in sedikit karena entry-nya memang tadi saya set di 2210. Baik. Oke. Dari Adaro kita ke DSNG, analisisnya seperti apa, Mas Kenji? Kalau DSNG secara fundamental memang cukup bagus gitu. Mereka juga sedang alokasi kurang lebih dana 800 miliar itu untuk ekspansi. Mereka akan buat pabrik baru lagi. Dan secara teknikal sendiri memang saya rasa sudah bisa masuk. Ini kan sudah area MA20 ya Mas Wiki. Itu bisa masuk dengan target price nggak jauh-jauh banget, kita ke area 610. Oke, level terakhir di 565, sementara level support yang Anda lihat adalah di 540, artinya ini semakin dekat ke level support yang Anda sampaikan ya, tapi range sekarang bisa langsung masuk? Bisa masuk sendiri. Oke, baik. Term investasinya menengah ke panjang atau seperti apa? Lebih ke short ke mid term sih masih. Saya soalnya lebih rekomen untuk karena situasi market global seperti sekarang, kita lebih fokus dari short ke mid term aja untuk tradingnya. Baik, itu tadi dia saham pilihan pagi hari ini dari Mas Kenji, ada HMSP, ada Mika, Adaro, dan juga DSNG. Kita ke sentimen global sedikit sebelum kita kemudian ke IHSG di pembukaan C1 hari ini terkait dengan The Fed sendiri dan juga data inflasi di Amerika Serikat. Singkat, Mas Kenji, menurut Anda seperti apa? Oke, kalau dari The Fed sendiri, memang dari konsensus pasar kurang lebih 70% lebih itu mereka estimasi The Fed masih akan menahan suku bunga karena inflasi on the track masih mengalami penurunan di US gitu. Sehingga The Fed saya rasa tidak akan terlalu agresif dulu untuk sekarang untuk naikkan minimal 25 basis point. Enggak, mereka akan on hold dulu, which means untuk market domestik dan juga negara-negara atau market regional, saya rasa ini good news ya. Baik, kita ke update pembukaan IHSG di pagi hari ini. IHSG dibuka menguat 0,13% beberapa waktu yang lalu di level 6.731,385. Jakarta Islamic Index lemah 0,15% di level 545,375 dan LQ45 dibuka menguat 0,11% di level 953,751. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Bank BRI, Klas, BBHI, dan juga SMGR dengan penguatan masing-masing 1,39%, 8,63%, 1,06%, dan 0,41%. Sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah Telkom, GoTo, PTBA, dan juga Excel dengan pelemahan masing-masing 0,25%, 0,81%, 0,85%, dan 0,49%. Sedikit mengenai proyeksi pergerakan IHSG hari ini, Mas Kenji. Oke, IHSG kalau kita prediksi memang hari ini akan bergerak menguat walaupun mungkin tidak terlalu banyak gitu, karena dari market sendiri sentimen global juga bagus gitu, dan juga domestik kita konsumsi juga masih bagus, dan saya rasa perform saham-saham yang mungkin baru masuk ke bursa yang kita
bisa highlight ya, apakah nanti akankah malah jadi pemberat atau jadi pendongkrak IHSG ke depannya. Tapi kita optimis untuk IHSG at least sampai akhir Juli ini masih akan menguat. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Kenji. Semoga bisa menjadi referensi strategi investasi dari investor hari ini ya. Namun kemudian keputusan investasi kembali ke Anda investor dan juga pemirsa dari ID External. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Ya, Sampai jumpa. thank you Mas Vicky.